Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para alim, para ulama, guru-guru kami semuanya yang senantiasa kami muliakan, para sahabat, teman-teman semuanya, sahabat Aswaja, teman-teman santri dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang saat ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan musibah berupa sakit, berupa bencana alam, mudah-mudahan segala musibahnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan. Mudah-mudahan segala fasilitas yang telah rusak akibat berbagai macam musibah, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik. Saudara-saudara kita yang wafat karena bencana alam, mudah-mudahan ditempatkan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, kajian studi Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan Anda semuanya mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Segala aktivitasnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perintah atau kewajiban bermadhab. Ya. Umat Islam yang hidup di masa ini, masa sekarang, ketika kita sudah jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jauh dengan para sahabat, jauh dengan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka wajib umat Islam untuk bermadhab. Ya, madhab adalah sebuah rumusan tata cara dalam melaksanakan ibadah yang itu sudah ditentukan oleh orang yang ahli dalam membuat hukum. Di antaranya yang kita kenal yaitu ahli hukum Islam, yaitu 4 orang imam yang kita sebut sebagai mujtahid, ya, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nah, umat Islam wajib untuk mengikuti di antara 4 mazhab itu, ya. Dan alhamdulillah Nahdlatul Ulama juga mengakomodasi dari 4 mazhab itu, senantiasa menghormati pendapat 4 mazhab walaupun mengambil salah satu di antara 4 mazhab, yaitu pendapat dari Imam Syafi'i, sehingga Nahdlatul Ulama dominan menganut mazhab Syafi'i. Dari mana dalilnya tentang kewajiban mengikuti mazhab dan larangan mengikuti kelompok yang anti mazhab seperti kelompok Salafi Wahabi yang mereka sangat membenci mazhab, anti mazhab, bahkan meremehkan para imam mazhab, ya, membandingkan antara Imam Syafi'i dengan Rasulullah. Ini perbandingan yang sangat jomplang karena tidak sesuai, ya. Maka di sini perlunya dalil bahwasanya umat Islam wajib untuk bermadhab. Di antaranya yaitu dalil tentang perintah bermadhab atau wajibnya bermadhab, yaitu dalam kitab Al-Mizan Asy-Sya'rani, ya. Kitab Al-Mizan Asy-Sya'rani, ya. Ini ada dalilnya. Kana Sayyidi Aliul Khawas rahimahullah, ya, idza sa'alahu, jika tuanku yang mulia Ali Al-Khawas yang dirahmati Allah ditanya, insanun anit taqayyudi, ya, seseorang yang tentang mengikuti mazhab tertentu, bimadhabi muayyanin al-an, ya, apakah hal huwa wajibun aula, seseorang tentang mengikuti mazhab tertentu sekarang ini apakah wajib ataukah tidak, ya. Yaqulu lahu, ya, beliau berkata,
Yajibu alaika taqayyudu bimadhab. Ya. Anda harus mengikuti suatu madhab. Ya. Ma dumta lam tasil ila syuhud anis syariah. Anis syariatil ula. Ya. Anda harus mengikuti suatu madhab selama Anda belum sampai mengetahui inti agama. Ya, jadi wajib untuk mengikuti madhab selama tentang pokok-pokok agama, bagaimana proses dalam mengambilan dalil, kemudian merumuskan dalil, kemudian istinbat kepada suatu dalil, maka wajib untuk mengikuti madhab. Dan sekarang jarang sekali orang yang langsung bisa memahami secara spontanitas dengan membaca Al-Quran dan hadis. Ya, karena banyak ilmu yang diperlukan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya, jadi tidak serta-merta ketika kita membaca Al-Quran dan hadis otomatis langsung kita bisa mengamalkannya. Ya, khaufan minal wuqu'i fid dhalal. Karena khawatir terjatuh pada kesesatan. Ya. Wa alaihi amalun nasi al-yaum. Dan ia harus melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang lain sekarang ini. Berarti kita wajib untuk mengikuti apa yang telah diamalkan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, oleh generasi-generasi sebelum kita, yaitu para imam madhab. Kalau alasannya saya tidak usah bermadhab, saya mengikuti guru saya, guru ngaji saya lah. Guru ngaji Anda ini juga mengikuti guru sebelumnya, dan guru sebelumnya seterusnya, sampai nanti pasti akan kembali kepada imam madhab. Maka sangat bodoh sekali atau sebuah kebohongan jika orang mengatakan kok saya tidak mau bermadhab. Ya, secara tidak langsung sebenarnya dia juga bermadhab, walaupun mungkin bisa jadi madhab dari seorang guru atau ustadznya yang di luar dari imam 4 madhab tadi. Ya, Salafi Wahabi mengatakan anti madhab. Ya, mereka anti madhab dan mereka mengambil madhab yang lain, bukan 4 madhab tadi, tapi mengambil madhab Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, karena madhab ini ya sebuah tata cara perilaku dalam beribadah yang sudah satu set sehingga dilakukan oleh para pengikutnya. Berarti kalau Salafi Wahabi menolak dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, maka sebenarnya dia bermadhab tapi di luar dari 4 madhab, yaitu madhab Muhammad bin Abdul Wahhab atau madhab Albani atau madhab Ibnu Taimiyah di bidang akidah tentang tauhid. Ya. Kemudian dalam kitab yang lain, dalam kitab Fatawa Al-Kubra fi Babil Qada fi Juz'ir Rabi, pada juz yang keempat, ya. Ya, dalam kitab Fatawa Al-Kubra. Ya. Wa bi anna taqlida muta'ayyanun lil a'immatil arba'ah. Sesungguhnya bertaklid mengikuti suatu mazhab itu tertentu kepada imam mazhab yang 4. Ya, siapa itu? Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ya. Wa qala li anna madzahibahum intasyarat. Ya. Karena sesungguhnya mazhab-mazhab yang 4 tadi telah tersebar luas. Ya. Zuhara taqyidu, ya, sehingga nampak jelas, ya, mutlaqiha wa tahsisu amiha, ya, nampak jelas pembatasan hukum yang bersifat mutlak dan pengecualian hukum yang bersifat umum, bi khilafi ghairihim, ya, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Ya, jadi 4 mazhab ini adalah sebuah mazhab atau rumusan hukum yang sudah handal, yang sampai sekarang eksis. Karena sebenarnya mazhab ini ada banyak sekali, walaupun mazhab itu sudah sirna atau hilang karena tidak mampu atau tidak kuat dalam menghadapi berbagai macam permasalahan atau problematika umat. Ya. Ya. Nah, itu. Jadi yang tersisa sampai sekarang ini ada 4 mazhab di luar dari mazhab Aswajiyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada, seperti mazhabnya Syiah, seperti mazhab
Zaidiyah dan Ja'fariyah. Itu dua mazhab dalam aliran atau sekte Syiah. Kemudian dalam penjelasan yang lain, ya, dalam kitab Sulamul Usul Syarah Nihayatus Sul juz yang keempat juga dijelaskan tentang perintah bermadhab. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittabi'us sawadul a'dham, ikutilah sawadul a'dham, yaitu golongan mayoritas umat Islam. Ya. Walamma indarasat al-madzahibul haqqahu, ya. Dan ketika mazhab-mazhab yang benar telah tiada, ya, binqiradi a'immatiha, dengan wafatnya para imam, illal madzahibal arba'ah, ya, kecuali 4 mazhab yang mengikutinya, allati intasyarat atba'uha, ya. Kana ittaba'uha ittaba'an lisawadil a'dham, kecuali 4 mazhab yang mengikutnya tersebar luas, maka mengikuti mazhab 4 tersebut berarti mengikuti sawadul a'dham, yaitu mengikuti mayoritas umat Islam. Ya. Wal khuruju anha khurujan anis sawadil a'dham, dan keluar dari mazhab 4 berarti keluar dari golongan mayoritas umat Islam. Nah, ini dalil tentang perintah atau kewajiban mengikuti 4 mazhab. Maka bahaya atau bisa celaka menjadi tersesat sejauh-jauhnya ketika dia menolak mazhab. Ya, maka wajar kelompok Salafi Wahabi ini termasuk kelompok yang sesat karena mereka anti mazhab. Anti mazhab tapi mengambil mazhab yang lain. Ya, anti 4 mazhab tapi menambah 1 mazhab, yaitu mazhab Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Nah, ini dalil apa yang wajib untuk kita ketahui tentang perintah untuk mengikuti mazhab yang 4. Maka tugas kita semuanya mengikuti guru-guru kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama yang ahli di bidang agama. Jangan mengikuti kelompok-kelompok yang mereka anti mazhab. Dengan kita mengikuti guru kita, guru ngaji kita, ya otomatis berarti kita juga bermadhab, mengikuti mazhabnya guru-guru kita sampai ke atasnya, dan apa sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa difahami dan bisa kita amalkan. Dan apa yang saya bacakan ini adalah hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-1, ya, di Surabaya 13 Rabiul Tsani 1345 Hijriah atau 21 Oktober 1926 Masehi. Nah, ini data otentik tentang perintah kewajiban bermadhab yang telah dikeluarkan dalam hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang pertama. Ya. Nah, ini menjawab dari kelompok-kelompok yang anti mazhab. Mereka rentan, mereka gampang untuk tersesat. Ya, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat dengan mengikuti para guru kita, ulama-ulama kita. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih sudah berkenan menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.